Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairulisa, Prodi Ekonomi semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Sebelum kita membahas jauh tentang perdagangan internasional, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalin suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan seperti individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, maupun pemerintah negara dengan pemerintah suatu negara tersebut. Dapat kita simpulkan, perdagangan nasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Bisa juga perdagangan internasional adalah proses suatu jual beli atau kerjasama antar negara-negara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari perdagangan internasional, kita akan mengetahui manfaat dari perdagangan internasional. Negara-negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu saja akan memperoleh manfaat bagi negaranya sendiri. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka setiap negara yang bekerja sama akan saling merasa membutuhkan maupun akan saling memberikan keuntungan satu sama lain. Hal itu akan membuat hubungan yang harmonis antar negara-negara tersebut. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kebutuhan setiap negara dapat terpenuhi. Tidak mungkin dalam suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Terus manfaat yang selanjutnya yaitu mendorong kegiatan produksi secara maksimal. Dengan adanya perdagangan internasional, otomatis akan memperluas pasar luar negeri. Jika demikian, produksi negara akan semakin meningkat dan para pengusaha akan semakin terdorong untuk menghasilkan produksi-produksi secara besar-besaran. Manfaat selanjutnya yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena adanya perdagangan internasional, maka setiap negara akan semakin memajukan ilmu pengetahuan dan teknologinya karena ingin produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang terbaik serta memiliki kelebihan dibanding produk-produk negara lainnya. Nah, manfaat selanjutnya yaitu setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Perluasan produksi dengan cara pembagian kerja. Dengan cara pembagian kerja ini, kualitas barang yang dihasilkan akan semakin meningkat dan otomatis kapasitas jumlah yang dihasilkan juga akan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. Yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pemesanan barang pun akan semakin meluas dan menyebabkan permintaan jumlah produksi semakin meningkat. Karena begitu, akan membutuhkan sumber daya manusia hingga tercapainya kesempatan kerja yang luas. Nah, setelah kita mengetahui tentang
pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan kemajuan teknologi yang ditandai dengan pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi dan penggunaan satelit, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian faktor yang ketiga penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara mencari peluang dari perdagangan internasional. Faktor selanjutnya yaitu asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang negara itu miliki, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan demikian, negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan suatu negara tersebut. Faktor selanjutnya yaitu interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki kelebihan dan keunggulannya tersendiri. Bisa ditinjau dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, maupun kemajuan teknologinya. Semuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antar negara satu dengan yang lainnya. Faktor yang selanjutnya yaitu kebutuhan devisa. Devisa ini pendapatan negara dalam bentuk mata uang asing. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh kebutuhan devisa. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan untuk melakukan pengembangan dalam negeri. Nah, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional, kemudian apa sih yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Setiap negara pasti memiliki perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki negara masing-masing. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang kedua yaitu teknologi. Tiap negara memiliki kemajuan teknologi yang berbeda-beda, sehingga produk yang dihasilkan pun berbeda-beda. Akibat perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan negara-negara tersebut saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perbedaan kapasitas produksi. Setiap negara juga memiliki perbedaan keterampilan tenaga kerja, besarnya modal yang dimiliki, serta perbedaan kreativitas para pengusaha. Sehingga produk-produk yang dihasilkan negara tersebut pun akan berbeda. Karena itu, diperlukannya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan negara. Faktor pendorong selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Adanya perbedaan faktor produksi turut menyebabkan perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang. Maka bisa jadi produksi sebuah barang di suatu negara memerlukan biaya yang lebih tinggi, hingga akhirnya negara tersebut lebih memilih mengimpor barang dari negara lain karena biaya yang lebih relatif murah. Terus faktor pendorong yang terakhir yaitu perbedaan selera. Misalkan
di negara A penghasil daging sapi dan negara B penghasil ikan. Namun penduduk di negara A lebih menyukai daging ikan, begitupun sebaliknya. Maka terjadi pertukaran antara dua negara tersebut untuk saling memenuhi kebutuhan negara. Nah, setelah kita mengetahui beberapa bahasan tadi, selanjutnya kita menuju poin yang terakhir, yaitu ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu sumber devisa yang mampu memberikan devisa yang besar. Sebelum melakukan kegiatan ekspor, maka perusahaan harus memperhatikan kualitas dan standar perdagangan maupun pengepakan barang agar sesuai dengan standar mutu barang yang akan diekspor. Nah, kegiatan ekspor sendiri merupakan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor merupakan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.